Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, hadratul mukarramin, dumateng para alim, para ulama, para kiai, ugi para sesepuh binesepuh ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi mboten kesupen dumateng sedaya jamaah Tombo Ati teng pundi kemawon, mugi-mugi tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama monggo kita sareng-sareng memunajatkan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa Gusti Allah sampun paring nikmat ingkang kathah sanget dumateng kita sedaya. Antara lain nggih menika nikmat kesempatan saged ngaos Tombo Ati menika. Mugi-mugi kanthi ngaos Tombo Ati menika Gusti Allah paring ridho dumateng kita sedaya. Ridhon fid dini wa dunya wal akhirah. Kang kaping kalih sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tetep katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi iringan donga mugi-mugi kita sedaya benjing saged sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sedaya jamaah Tombo Ati ingkang minulya. Wonten kesempatan yang sangat barokah menika. Kula badhe ngaos Tombo Ati kanthi judul Hukum Langit. Sedaya jamaah Tombo Ati ingkang minulya. Hukum langit. Hukum langit niku tegese tatanan sing mandhape dugi Gusti Allah diandhapne dhateng Kanjeng Nabi kita. Hukum langit tegese Quran sing dilebetake teng atine Kanjeng Nabi. Terus dilampahne kalih Kanjeng Nabi lewat paningale Kanjeng Nabi, lewat pangrungune Kanjeng Nabi, lewat ucapane Kanjeng Nabi, lewat panggondone Kanjeng Nabi, astane Kanjeng Nabi, uga lewat langkah kakine Kanjeng Nabi. Niki Quran. Kanjeng Nabi niku manungsa sing paripurna, sempurna terparipurna nek nglampahne Quran. Lah yang apa Kanjeng Nabi kok saged sempurna nglampahne Quran? Krana emang Kanjeng Nabi niku didamel sempurna kalih Gusti Allah anggone nglampahne Quran. Anggone mengaplikasikan Quran kagem semesta menika. Utamanipun
tatanan kehidupan sing wonten dhuwur bumi menika. Keranten menika sedaya produk hukum yang ada di bumi ini, entah itu produk hukum tentang politik, tentang ekonomi, pendidikan, demokrasi, hukum dan lain sebagainya, kalau didasarkan pada Quran sing dilampahne Kanjeng Nabi, maka produk hukum itu akan menjadi produk hukum yang rahmatan lil alamin. Akan menjadi produk hukum yang sempurna. Produk hukum yang hanya akan mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kasih sayang, bukan mendatangkan kebencian. Produk hukum yang berikan kesempatan, memunculkan kesempatan, bukan memunculkan halangan. Ini kalau produk hukum didasarkan kepada Quran yang diaplikasikan oleh Rasulullah melalui penglihatannya Rasulullah, melalui pendengarannya Rasulullah, melalui ucapannya Rasulullah, lambaian tangannya Rasulullah, dan juga langkah kakinya Rasulullah. Sekali lagi, karena Rasulullah adalah manusia yang mampu mengaplikasikan Quran dalam kehidupan. Oleh karenanya, sekali lagi, produk hukum apapun, kalau disandarkan kepada hukum langit yang berwujud Quran itu, maka hukum itu akan jadi hukum yang rahmatan lil alamin. Hukum yang munculkan kasih sayang, bukan hukum yang munculkan kebencian. Bukan memukul, tapi merangkul. Begitu pula tatanan politik. Kalau tatanan politik didasarkan kepada Quran yang diaplikasikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sifatnya Rasul, perbuatannya Rasul, pribadinya Rasul, sifat-sifatnya Rasul, maka hukum politik itu, tatanan ekonomi, tatanan pendidikan, demokrasi, maka semuanya akan menjadi tatanan, sekali lagi, tatanan yang rahmatan lil alamin. Tatanan yang membawakan keberkahan, bukan tatanan yang memunculkan laknatullah. Tatanan yang bawa kemaslahatan, bukan tatanan yang memunculkan kemaksiatan. Karena apa? Allah dengan tegas sekali menyatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu, wahai kekasihku Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi semesta. Bukan hanya manusia yang merasakan rahmatnya Allah, tapi juga makhluk yang lain. Bumi akan merasakan kenyamanan, sehingga bumi hanya memunculkan, menumbuhkan tumbuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Laut tidak pernah berdemo. Kenapa? Karena hukum langit diberlakukan. Perilaku Rasulullah dibumikan. Sehingga air laut pun hanya mengeluarkan
segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Air tidak pernah menjadi air-air yang menghancurkan. Air hanya menyegarkan. Begitu pula yang lainnya. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Jadi Rasul kita Muhammad sebagai prototipe bagi kehidupan di muka bumi ini. Sudah jamaah tombak tigang minul ya. Pindah malik. Kenapa hukum di negeri kita ini selalu tidak pernah membuat puas kepada orang yang terhukum? Kenapa hukum di Indonesia ini selalu memunculkan kekecewaan, bukan kepuasan? Memunculkan dendam, bukan kesadaran. Karena hukum di negeri kita ini belum didasarkan kepada hukum langit, yakni Quran, yang diaplikasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sumbernya bukan dari sifat lampai perilakunya Rasulullah SAW. Kita lihat kenapa di penjara itu yang banyak bukan pejabat, yang banyak bukan penegak hukum, baik itu jaksa, baik itu hakim, polisi, dan lain-lainnya. Tapi kenapa di penjara itu yang banyak justru rakyat, terutama rakyat kecil? Ini terjadi karena satu, hukum dibikin hanya untuk kepentingan para pejabat. Hukum dibikin hanya untuk menyelamatkan kepentingannya para penegak hukum itu sendiri. Untuk menyelamatkan jabatannya, menyelamatkan asetnya, menyelamatkan kepentingan politiknya, dan lain-lainnya. Yang kedua, hukum dibikin ini sekedar hanya untuk menjadikan rakyat sebagai objek, bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi kemaslahatannya para pejabat, para pemimpin. Kok bisa begitu? Karena setiap produk hukum tidak pernah disosialisasikan kepada rakyat kecil yang ngerti hukum, yang ngerti produk hukum. Hanyalah terutama orang-orang gede, terutama para praktisi hukum,
penegak hukum, pelaku hukum dan sebagainya. Sehingga mereka ngerti celah-celah yang mana yang bisa bikin mereka selamat. Oleh karenanya, kalau hukum kita didasarkan kepada sumber hukum yang pokok, yakni didasarkan pada Quran sing dilampahne Kanjeng Nabi, insyaallah hukum akan membawa kemaslahatan pada semuanya. Pejabatnya maslahah, pemimpinnya maslahah, penegak hukumnya maslahah, rakyat kecil juga maslahah, dan lain sebagainya. Contoh misal, sistem hukuman yang perlu diperbaiki di negeri kita. Yang terhukum, sebenarnya kenapa mereka kena sanksi hukum? Apanya yang sakit untuk mereka? Sebenarnya yang sakit adalah hatinya. Yang sakit adalah mentalnya, bukan fisiknya. Tapi yang kena sanksi hukum fisik, dihukum di penjara, sehingga ketika di penjara mereka tidak lagi bisa menunaikan kewajibannya untuk keluarga. Kita bayangkan andaikan mereka punya anak lagi sekolah, punya lagi mondok, ekonominya tergantung pada si dia. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau anaknya sampai nggak bisa mondok lagi, anak nggak bisa sekolah lagi, istrinya sampai menjadi PSK. Siapa yang berdosa? Hakimkah yang berdosa? Polisikah yang berdosa? Atau si bapak ini? Atau pemimpin? Oleh karenanya, mari ini kita teliti. Kita belum perbaiki sistem hukum kita. Kalau menurut kami, orang yang terhukum itu adalah yang sakit hatinya, yang sakit mentalnya. Mari kita obati hatinya, kita perbaiki mentalnya, kita perbaiki akhlaknya. Semisal ada orang yang korupsi, dihukum 17 tahun umpamanya, maka harta mereka, harta hasil korupsinya mereka disita oleh negara. Kemudian orang ini dididik, dilatih, dibiasakan untuk bisa merasakan kehidupannya para fakir, kehidupannya para miskin. Umpamanya dia dipekerjakan sebagai tukang sapu, sebagai kuli bangunan, dan lain-lainnya. Dan gaji mereka untuk menghidupi keluarganya. Kemudian ketika malam, bagi yang muslim serahkan kepada kiai-kiai untuk dididik, dilatih, kan ngaji malih. Supaya apa? Supaya mental ilahiyahnya bisa berkembang, hatinya bisa sembuh, sehingga ketika masa 17 tahun itu, ibarat mereka mondok pulang sudah baik. Karena apa? Kanjeng Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh karenanya, tidak bisa tidak. Sistem hukum di negeri ini, sistem politik di negeri ini, sistem ekonomi di negeri ini, mari kita dasarkan, kita ambil dari sumber hukum yang murni, yang sejati, hukumnya Allah, yakni apa? Al-Quran, yang diaplikasikan Rasulullah melalui penglihatannya Rasulullah, melalui pendengarannya Rasulullah, ucapannya Rasulullah, ucapan kasih sayang, lambatan Rasul, lambatan kasih sayang, dan langkah kaki Rasulullah, langkah kaki sayang. Juga sifatnya Rasulullah yang begitu indah, memunculkan kasih sayang kepada semua makhluk, utamanya kepada manusia. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua mampu menjadi umatnya Rasulullah, umat yang benar-benar selalu berusaha untuk meniru perilaku Rasul kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.